Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari, NPM 2191000420048, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas Fikih Budi Utomo Malang. Dosen pembimbing Bapak Miftah Rahadian. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UAS saya, yaitu tugas makroekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jelaskan tahapan-tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Bila perlu disertai grafiknya. Di sini dalam pertambahan penawaran uang ke atas itu ada 3 faktor, yaitu yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga, di mana grafiknya ada di slide selanjutnya, yaitu yang ada garis hijau. Ini menjelaskan tentang grafik dari adanya suku bunga, yang dimana menurun. Kemudian selanjutnya, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi pada tingkat bunga adalah R kecil, tingkat investasi swasta adalah I besar. Penurunan suku bunga menjadi R menyebabkan investasi bertambah menjadi I besar. Dan grafiknya yaitu garis yang miring akan garis coklat yang miring, yang ini. Kemudian perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Ditunjukkan efek dari pertambahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlakunya kenaikan ini, pengeluaran agregat adalah AE, maka pendapatan nasional adalah Y besar. Dan seperti ini contoh dari grafik dari pengeluaran agregat. Garis ada di tengah-tengah. Kemudian slide selanjutnya yaitu soal yang kedua. Jelaskan yang Anda ketahui tentang neraca pembayaran dan jasa kurs valuta asing dan jelaskan pula hubungan keduanya. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Dan neraca pembayaran ini dibedakan menjadi 2 bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Dalam neraca berjalan ini memiliki mencatat 3 transaksi, yaitu yang pertama ekspor dan impor barang tampak. Yang kedua yaitu ekspor dan impor jasa. Yang ketiga yaitu pembayaran pindahan. Dan dalam neraca modal itu hanya ada pada keuangan, aliran modal jangka panjang. Kemudian kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapat dikatakan juga dengan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Dan di sini menemukan 2 kurs valuta asing. Yang pertama yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, kemudian harus ditentukan oleh pemerintah. Kemudian apa hubungannya? Hubungannya yaitu sama-sama membuka transaksi internasional, di mana valuta asing ini mendorong adanya perekonomian terbuka untuk menambah devisa negara. Kemudian soal yang ketiga yaitu salah satu efek globalisasi adalah dapat menghambat pertumbuhan sektor industri di negara berkembang
dapat memperburuk neraca pembayaran, tidak bisa menghadapi serbuan barang ekspor impor yang ada dapat memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dan kita dalam menghadapi globalisasi pada masa sekarang? Yang pertama yaitu menyaring budaya asing dengan panduan lokal. Yang pertama yaitu berpikir global dan bertindak lokal. Maksudnya di sini yaitu berpikir global, bertindak lokal adalah sikap warga negara untuk membangun karakter menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Berpikir global ini bertindak lokal adalah pendapat ahli dari John Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Global Paradox. Kemudian tingkat kemampuan berpikir. Tingkat kemampuan berpikir atau lebih yaitu berpikir atau kritis. Dalam berpikir kita harus dilakukan demi menghadapi era global ini, maka kita bisa mengolah apapun yang ada dalam pikiran kita. Kemudian mempelajari teknologi komputer. Kemajuan teknologi komputer dan internet membuat kita cepat mengetahui informasi. Maka dari itu kita harus lebih pintar-pintar lagi dalam mengasah atau menggunakan alat teknologi ini, di mana pada masa kini kita sudah memasuki pada teknologi 4.0. Kemudian memprioritaskan pemulihan ekonomi. Maksudnya di sini yaitu negara kita ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang menjadi prioritas utamanya yaitu meningkatnya harga barang-barang. Dan dalam memprioritaskan pembangunan di sini ada efek sampingnya, yaitu pengangguran yang semakin membengkak, kemiskinan yang semakin memilukan, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Kemudian memahami nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari atau ke dalam dunia kita. Maka dari itu kita harus lebih lagi mencintai akan ragam kebangsaan kita, lebih menghargai apa yang sudah ada di dalam negeri. Kemudian menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Maksudnya di sini untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Contohnya, kita harus lebih lagi jika suatu budaya itu tidak sesuai dengan keyakinan kita, budaya kita, dan agama kita, maka kita tidak boleh mengikuti dalam era globalisasi ini. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum.